Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya percaya ini akan membangkitkan kekuatan yang baru, semangat yang baru di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudaraku, banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan ini. Cobaan, godaan, segala hal bisa menghimpit hidup kita, bahkan membuat kita jatuh. Harapan-harapan yang tidak tercapai bisa membuat kita kecewa. Mungkin kecewa kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan bahkan kepada Tuhan. Kita mungkin berpikir, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tuhan, aku sudah beribadah dengan tekun, melayani dengan setia. Tetapi justru ini yang kualami. Apa yang kuharapkan sepertinya tidak tercapai. Aku berdoa, tetapi sampai sekarang belum. Sebagai orang percaya, aku berbisnis, tetapi kayaknya rugi terus. Aku melakukan ini, aku mendaftar untuk masuk ke dalam perusahaan yang kuinginkan, tetapi gagal. Mencoba lagi gagal. Dan kita mulai mengalami kondisi yang disebut tidak lagi ada gairah di dalam hidup ini. Kita mulai kecewa. Semangat hidup kita mulai luntur, merapuh. Hal ini saudara tidak boleh dibiarkan. Kalau dibiarkan terus, kita akan semakin lemah dan bahkan kita bisa jadi meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini kita akan belajar dan saya yakin ini adalah solusi untuk membuat kita menjadi kuat kembali. Semangat yang rapuh, semangat yang sudah mulai luntur kembali di dalam kehidupan kita dan kita akan terus maju di dalam Tuhan. Amin saudaraku. Hari ini kita akan belajar bersama. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, berkatilah kebenaran firman Tuhan ini supaya kami beroleh kekuatan, semangat yang baru, kami memiliki pengertian pemahaman yang benar sehingga kami hidup benar dan ada gairah kembali di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini, mari kita buka Alkitab kita dari Amsal pasal yang ke-24, ayat yang ke-16. Amsal pasal yang ke-24, ayat yang ke-16. Saya membaca untuk kita semua. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Perhatikan sekali lagi saya bacakan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini bercerita kepada kita tentang bagaimana kita bangkit kembali. Bagaimana kita yang merasakan kejatuhan, gagal, hilang harapan, apa yang kita inginkan tidak tercapai. Kita melakukan bisnis, kemudian kita merasakan kok rugi terus. Kayaknya bahkan sampai kepada kondisi bangkrut. Ini membuat semangat kita menjadi hilang. Ini membuat kita menjadi orang-orang yang rapuh, lemah. Nah, hari ini saya memberikan judul di dalam renungan kita, pantang menyerah. Pantang menyerah berarti tidak akan berhenti sampai apa yang dirindukan, diinginkan itu digapainya. Mungkin tidak hari ini, mungkin bukan bulan depan atau tahun yang akan datang. Tetapi selama dia belum mendapatkan meraih itu, dia akan kejar terus, dia akan tetap semangat, dia akan melakukan terus, dan dengan sebuah keyakinan, saya pasti akan sampai di sana, saya pasti akan mendapatkannya, saya akan meraihnya itu di dalam kehidupan saya. Ini yang harus dimiliki oleh orang percaya. Oleh sebab itu sangat penting kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita tetap semangat di dalam hidup ini dan semangat pantang menyerah itu ada di dalam diri kita,
Hal yang pertama yang harus kita miliki, milikilah pemahaman yang benar di dalam Kristus Yesus. Pemahaman yang benar bagaimana? Perhatikan firman Tuhan berkata, 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Artinya saudaraku, hal yang pertama kita harus menyadari, kita walaupun sudah terima Yesus, kita mungkin rajin beribadah melayani, jangan pernah berpikir kita tidak bisa gagal. Jangan pernah berpikir semua yang kita rindukan harus kita gapai. Ini adalah proses bagi kita untuk kita selaras dengan Allah, supaya kita tetap hidup di dalam kehendak Allah, tetap hidup di dalam kebenarannya. Mungkin apa yang kita rindukan belum kita dapatkan, dan bahkan mungkin itu tidak akan dapat. Tetapi pemahaman yang benar membuat kita terus semangat, terus melakukannya, pantang menyerah. Saudaraku, ini yang harus kita miliki. Artinya kita orang percaya bisa jatuh, bisa gagal, bisa bangkrut, bisa kehilangan hal-hal yang kita rindukan. Bahkan di dalam mengiring Kristus kita bisa jatuh, keliru, salah, bahkan kembali hidup di dalam dosa kita. Tetapi hal ini kita harus belajar. Daud pernah jatuh, Petrus, Paulus, di dalam banyak hal, tetapi mereka akhirnya bangun kembali, bangkit kembali, dan mereka menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Saya rindu kita mungkin dalam kondisi seperti ini, tetapi ingat, 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangun kembali. Kita mungkin saat ini terpuruk, apa yang kita rindukan, kita melihat itu tidak kita miliki. Banyak hal mungkin membuat kita kecewa, tetapi firman Tuhan berkata, bangun kembali. Yang kedua saudaraku, kita harus menyadari dan kita harus menilik diri kita sendiri. Mungkin kita jatuh, mungkin kita gagal, bangkrut, apa yang menjadi harapan kita, bahkan doa-doa kita belum kita dapatkan. Mari kita koreksi diri. Pentingnya kita mengoreksi diri. Kadang kita berpikir saya sudah benar, saya sudah melakukan ini dan itu. Tetapi kita seringkali tidak mengoreksi diri kita. Seringkali apa yang kita anggap benar itu ternyata tidak benar di hadapan Tuhan. Apa yang kita inginkan ternyata itu bukan kehendak Allah. Tuhan mau kita ada di dalam ketaatan kepadanya. Hati kita selaras dengan hati Allah, sehingga kekecewaan tidak akan mencengkeram kita. Kita tidak akan mundur, karena kita tahu, seperti Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa, jadilah kehendakmu Bapa di bumi seperti di surga. Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Ini yang kedua. Yang ketiga saudaraku, kita harus bergantung kepada Allah. Saya mau mengambil satu kebenaran firman Tuhan yang tercatat di dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin saudaraku, ketika hati pikiran kita mulai arahkan kepada Allah, maka kegagalan, apa yang kita harapkan tidak tercapai, kita tetap berfokus kepada Allah. Dan kita tahu yang terbaik akan Tuhan berikan kepada kita, bahkan lebih daripada apa yang kita harapkan, Tuhan akan berikan. Tuhan akan berikan keberhasilan seperti yang dikehendakinya, supaya kita tetap terjaga di dalam kehidupan rohani ini. Kita tetap semangat, tidak mudah kecewa. Apa yang kita alami, mungkin kita jatuh, mungkin kita gagal, harapan itu kita terus dan bahkan lebih lagi semangat. Inilah yang dikatakan semangat pantang menyerah. Tuhan ingin saya dan setiap kita menjadi orang-orang yang pantang menyerah.
tidak akan menyerah walaupun sudah berkali-kali gagal. Tuhan berkata 7 kali orang benar jatuh, tetapi Tuhan juga menyatakan mereka akan bangun bangkit kembali. Artinya kegagalan bisa berulang kali, tetapi kegagalan tidak akan menghambat kita meraih keberhasilan, meraih apa yang Tuhan kehendaki untuk kita miliki di dalam hidup ini, supaya tetap kita ada dan hidup di dalam kehendak Allah. Demikian firman Tuhan. Hari ini kita akan menyelesaikannya, dan saya yakin ini akan menguatkan, ini akan membuat kita tetap semangat dan menjadi orang-orang yang pantang menyerah. Kita berdoa. Bapa, hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah hari ini Engkau yang bekerja, Engkau yang membuat kebenaran firman Tuhan ini menjadi nyata dan membangkitkan kembali di dalam diri kami semangat pantang menyerah. Jadikan kami orang-orang yang pantang menyerah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Demikian firman Tuhan. Kita akan bertemu di dalam episode berikutnya, dan saya berharap kita tetap semangat, kita tetap membangun hubungan kita dengan Tuhan, dan lihat Tuhan akan bekerja dan berkarya lebih lagi di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.